Genosida kurang lebih 12.000 pekerja meninggoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ceritaku. Oke guys, kali ini aku mau ngebahas tentang sejarah mega proyek jalan 1000 km Anyar sampai Panarukan yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels, yang mana menyebabkan genosida kurang lebih 12.000 pekerja meninggoy selama pembuatan jalan Anyar sampai Panarukan. Nah, selain itu ada beberapa fakta menarik di baliknya guys. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Kita mau kulik sedikit ya tentang pimpinan yang mencetuskan adanya mega proyek Panarukan ini, yaitu Willem Daendels guys. Herman Willem Daendels adalah sosok yang cukup kontroversi dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 21 Oktober 1762 di kota Hattem, Gelderland, Republik Belanda. Nah, Daendels terlahir dari keluarga terpandang dengan ayahnya yang bernama Burkhard Johan Daendels yang merupakan seorang wali kota dan ibunya yang bernama Josina Christina Toelaken guys. Nah, pada usia muda, yaitu umur 18 tahun, Daendels sudah bergabung dalam gerakan pemberontakan di Belanda yang menentang kekuasaan Stadtholder Willem V, guys. Nah, karena gagal dalam gerakan revolusi tersebut, yang pada akhirnya Daendels harus melarikan diri ke Prancis pada tahun 1787 untuk menghindari hukuman. Nah, di sana ia menyaksikan langsung peristiwa bersejarah revolusi Prancis yang sangat mempengaruhi pandangan politiknya, guys. Nah, dari sini mulai muncul ideologi Daendels yang cenderung radikal dan revolusioner. Nah, sekembalinya ke Belanda pada tahun 1795, Daendels kemudian bergabung dengan pasukan Republik Batav, yang mana saat itu Belanda berganti nama menjadi Republik Batav di bawah kepemimpinan Louis Napoleon, adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte, yang mana pada saat itu akhir abad ke-18 Perancis berhasil menguasai Belanda. Otomatis semua penduduk dan jajahan Belanda pindah tangan ya kan ke Prancis dan membentuk pemerintahan yang baru yang disebut Republik Batav. Nah, setelah Daendels bergabung dengan pasukan Batav, karirnya melejit guys. Karena berkat kemampuan dan ambisinya, ia berhasil meniti karir militer dengan cepat hingga mencapai pangkat jenderal. Nah, selain itu, Daendels saking pengaruhnya dalam negara nih ya, sampai-sampai ikut serta dalam pembuatan undang-undang guys, saking pengaruhnya dalam negara. Namun pada tahun 1799 karirnya sempat terguncang akibat invasi gabungan Inggris dan Rusia di Belanda Utara guys. Daendels dianggap lamban dalam merespons serangan tersebut sehingga mendapatkan banyak kritikan. Nah, merasa kecewa, ia akhirnya mengundurkan diri dari dinas militer pada tahun 1800 dan memutuskan untuk menetap di Herde Gelderland. Nah, nggak butuh waktu lama ya, pada tahun 1806 Daendels dipanggil lagi oleh Louis Napoleon, yang mana diberi kepercayaan kembali bergabung di angkatan bersenjata untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari ancaman serangan Prusia. Nah, dari sinilah nih Daendels mulai menarik perhatian Kaisar Napoleon Bonaparte karena keberhasilannya menjalankan tugas dengan baik membuat namanya kembali diperhitungkan dalam lingkaran kekuasaan. Nah, atas rekomendasi dari Louis Napoleon pada tanggal 28 Januari 1807, Daendels ditunjuk oleh Kaisar Napoleon Bonaparte menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menggantikan gubernur sebelumnya, yaitu Albertus Wyss. Nah, ia diberi tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris serta melakukan reformasi pemerintahan kolonial yang saat itu masih dikuasai VOC guys. Nah, dalam perjalanannya nih ya menuju Pulau Jawa tidaklah mudah guys, sampai-sampai dia tuh harus memalsukan identitasnya karena jalur laut udah dikuasai oleh Inggris. Nah, singkat cerita, setelah berbagai hambatan yang
yang dilalui, ia akhirnya tiba di Anyer pada bulan Januari 1808. Nah, karena tempat pemerintahannya tuh di Batavia, Jakarta ya, yang mana pada masa itu jalur transportasi darat di Jawa belum memadai, guys. Nah, perjalanan dari Anyer ke Batavia ditempuh melalui jalur darat yang memakan waktu cukup lama karena kondisi jalan yang masih buruk pada saat itu, guys. Nah, tibanya William Dendels tepat tanggal 5 Januari tahun 1808, ia langsung diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, menggantikan Albertus Wyss untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris, guys. Nah, Dendels menyadari bahwa kekuatan Prancis Belanda yang ada di Jawa tidak akan mampu menghadapi kekuatan armada Inggris. Maka dari itu, pelaksanaan tugasnya tuh sangat dipercepat. Tentara Belanda pada saat itu diisi dengan orang-orang pribumi, guys. Ia juga membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Lah, di Surabaya ia membangun sebuah pabrik senjata, guys, dan pabrik meriam. Sedangkan di Batavia ia membangun sekolah militer. Nah, proyek yang paling utamanya yaitu Jalan Raya Pos atau biasa kita sebut Jalan Pantura. Nah, sebenarnya dibangunnya ini tuh karena manfaat militernya, guys, yaitu untuk mengusahakan tentara-tentaranya bergerak dengan cepat. Proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat pertahanan militer terhadap serangan Inggris, mempermudah mobilisasi pasukan, dan meningkatkan perekonomian melalui jalan distribusi hasil bumi yang lebih efisien, guys. Pembangunan. Nah, berbeda dengan apa yang dipercaya orang selama ini, Dendels selama masa pemerintahannya dari tahun 1808 hingga 1811 memang menggarap mega proyek di Jawa, guys. Tetapi tidak dilakukan dari Anyer hingga Panarukan tuh enggak, melainkan dari Bogor, Cisarua sampai Panarukan. Itu pun bertahap, guys. Karena pada saat itu ketika Dendels tiba di jalan antar Anyer dan Batavia nih udah ada, guys, udah ada jalannya sendiri. Walau rusak ya kan. Oleh karena itu direnovlah kembali jalan tersebut yang ada, guys. Lalu Dendels ini melanjutkan tahap berikutnya. Dia mulai membangun jalan dari Bogor Cisarua dan seterusnya sampai dengan ke Sumedang. Nah, pada bulan Mei tahun 1808 pembangunan dilanjutkan kembali dari Sumedang sampai Cirebon, guys. Namun proyek ini tidak berjalan mulus, guys. Pembangunan dengan kondisi alam yang sulit, yang mana masih terdiri hutan dan batuan cadas. Benar-benar nih dari nol, guys. Berbeda dengan Anyer sampai Batavia ya, yang mana ini udah bentuknya tuh udah jalan, walaupun emang belum semulus itu, belum benar-benar harus direnov lagi ya kan. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi pekerja mogok, Dendels mengerahkan bala militer untuk membantu para pekerja yang kesulitan pada saat itu. Nah, sebenarnya nih ya, proyek pembangunan itu dilakukan dengan kerja upah ya. Beberapa artikel yang aku baca, Dendels menyediakan anggaran dana sebesar 30.000 ringgit yang diserahkan kepada bupati-bupati setempat di setiap wilayah. Namun, apa yang terjadi tidak pernah sampai ke tangan para pekerja, guys. Oke, guys. Nah, dilanjut tahap selanjutnya yaitu dari Cirebon sampai Surabaya, yang mana saat itu anggaran pemerintah habis, guys. Namun pembangunan tetap harus berlanjut. Yang akhirnya untuk mensiasati kehabisan dana, Dendels mengumpulkan semua penguasa pribumi, termasuk para bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, guys. Loh, kok Jawa Barat nggak terdaftar? Kenapa nih ya kan ya? Nah, dikarenakan semua penduduk Jawa Barat nih dikhususkan daerah, terutama daerah Priangan, lebih difokuskan untuk menanam dan mengelola kopi, guys, yang berkualitas, yang mana nantinya diekspor di negara asalnya. Memang kan pada saat itu kopi ini lagi booming-boomingnya ya kan ya. Lanjut, setelah bupati tersebut dikumpulkan, Dendels menyampaikan maksudnya untuk melanjutkan pembangunan jalan raya dari Cirebon sampai Surabaya. Nah, Dendels ini meminta kepada mereka agar menyediakan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kerja yang berlaku pada masyarakat, yaitu sistem Hererdisten, guys, kerja wajib untuk raja.
pada saat itu. Nah, karena pada saat itu penduduk ini dianggap menetapi tanah milik raja, maka wajib hukumnya untuk memberikan upeti kepada raja, guys. Nah, ini yang nantinya nih dipakai oleh Dendles untuk memerintahkan para bupati agar mengerahkan penduduknya untuk bekerja. Jadi masyarakat ini tidak lagi memberi upeti-upeti itu, guys, kepada raja karena udah diganti dengan kerja rodi pada saat itu. Nah, singkat cerita, pembangunan mega proyek dari Cirebon sampai Semarang selesai akhirnya, ya kan. Namun guys, ternyata belum selesai sepenuhnya. Ketika Dendles berkunjung ke Surabaya pada awal Agustus tahun 1808, dan di sini melihat bahwa jalan Surabaya ini perlu diperpanjang nih ke timur sebab wilayah ujung timur merupakan daerah yang potensial bagi produk tanaman tropis selain kopi, yaitu gula dan nyelak, guys, pada saat itu. Nah, di samping itu ada kemungkinan perairan di sekitar Selat Madura memberikan peluang bagi pendaratan pasukan Inggris, karena tempat itu tuh strategis sekali, guys, untuk pendaratan pasukan Inggris pada saat itu. Dendles menyadari potensi ancaman dari Inggris. Ia mengantisipasi kemungkinan pendaratan pasukan Inggris di perairan sekitar Selat Madura. Nah, pembangunan jalan raya pos atau biasa kita sebut jalan Pantura sebagai respon, guys. Bagian dari jalan ini melintasi pesisir utara Jawa dan berakhir di Panarukan dekat Selat Madura, guys. Nah, pembangunan jalan tersebut bukan hanya untuk mempercepat transportasi, melainkan juga untuk mempermudah pergerakan pasukan dan logistik guna mengantisipasi pendaratan militer Inggris di wilayah tersebut, guys. Nah, akhirnya diperpanjanglah jalan sampai Panarukan dilakukan sehingga selama Dendles memerintahkan pembangunan jalan dari ujung barat Anyar sampai ujung timur Panarukan yang jaraknya mencapai 1000 km, yang mana hingga sekarang masih digunakan, yang biasa kita sebut Jalan Pantura, guys. Kalau menjelang Lebaran ya pasti lewatnya tuh situ, guys. Menurut Pak Joko Marihandono, pembuatan jalan dari Bogor sampai Cirebon dilakukan dengan sistem kerja upah, di mana Direktur Jenderal Keuangan Yeni Van Inseltix menyiapkan dana yang cukup besar untuk upah para pekerja hingga mandor. Bukan hanya upah berupa uang, mereka juga menyiapkan peralatan dan konsumsi atau ransum untuk pekerja dan mandor. Tidak tanggung-tanggung, guys. Dendles diperkirakan menyiapkan uang sebanyak 30.000 ringgit beserta uangnya, guys. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah para bupati ini membayarkannya atau tidak kepada pekerja? Itu urusan lain, katanya begitu. Jadi bukan kerja paksa karena diberi upah, ungkap Pak Joko begitu, guys. Lalu genosida, tidak perlu diragukan lagi bahwa pembangunan jalan menyisakan sebuah perdebatan di mana ada pihak yang menyanjung kinerja Dendles, namun ada pula yang membencinya karena banyaknya korban yang ditimbulkan. Tidak main-main loh korbannya. Katanya sih korban pembangunan jalan Dendles ini diperkirakan mencapai 12 orang. Nah, menurut beberapa sumber, pembangunan jalan Anyar sampai Panarukan ini merupakan salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Nah, menurut sumber Inggris, hanya beberapa tahun setelah kejadian jalan raya pos memakan korban 12.000 orang, guys. Namun di sisi lain, memang pembangunan jalan ini telah memenuhi harapan Dendles dalam memberikan sarana ekonomi kolonial. Perjalanan Batavia sampai Surabaya yang awalnya memakan waktu hingga 2 minggu dapat dipersingkat menjadi 5-6 hari. Berkat adanya jalan ini, muncul kelompok sosial lain yaitu pedagang perantara, serta meningkatnya pergerakan penduduk yang tentunya mempengaruhi terhadap bidang-bidang ekonomi dan lainnya. Oke guys, sekian dari cerita sejarah pembangunan mega proyek terdahulu di Indonesia yang mana menyebabkan genosida mencapai 12.000 orang pekerja meninggoy pada saat itu. Oke guys, jika ada yang keliru atau salah kata bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.